Sisa-sisa peradaban masa lalu menyimpan sejarah besar tentang kekayaan warisan budaya yang perlahan kini mulai ditemukan. Di dalamnya terdapat kisah dan hikmah yang teramat memotivasi untuk zaman kini. Indonesia menyimpan ratusan situs bersejarah yang tersebar luas dari ufuk barat ke ufuk timur. Di antaranya ada arca, prasasti, monumen, museum, hingga istana yang dibangun oleh budaya, keyakinan, dan kisah untuk dikenang dan dijaga keberadaannya. Tak kalah menarik pula, di Pulau Jawa terdapat sisa-sisa peninggalan zaman klasik. Di antaranya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Singosari, dan lain sebagainya. Namun, ada satu situs bersejarah yang sangat unik, tapi sayangnya jarang diketahui oleh halayak ramai. Uniknya, candi itu menceritakan legenda rakyat yang berisi nilai-nilai moral. Candi itu bernama Candi Jago. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton, ia dikenal sebagai Jajago, bangunan suci yang didirikan Raja Kartanegara untuk menghormati ayahandanya, Raja Wisnuwardana dari Singosari, yang wafat pada tahun 1268. Sebagai penganut Buddha Mahayana, Wisnuwardana dipuji di Jajago. Sebagai pemeluk Siwa, ia disucikan pula di Kumitir. Namun, Candi Jago yang kita lihat hari ini bukanlah struktur awalnya. Candi ini dipugar sekitar tahun 1350 oleh Aditya Warman. Kini, tersisa 3 teras dengan selasar yang mengelilingi, disusun seperti punden berundak, ciri khas masa megalitik yang masih terasa. Orientasinya ke barat, berdiri di atas segi 4, 24 meter panjangnya, 14 meter lebarnya, dan meski kini setinggi 10,5 meter, dulunya mencapai 17,5 meter sebelum petir menjamah puncaknya. Candi ini bukan semata tempat pemujaan, tetapi altar yang memahat kebijaksanaan dalam bentuk kisah. Relief yang terukir di dindingnya bukan sekedar hiasan, tapi pelita yang menuturkan nasihat kehidupan melalui legenda rakyat. Menuju relief bagian depan teras pertama, yakni relief Tantri Kamandaka. Di satu malam penuh dendam, seorang raja duduk di singgasananya. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai tahanan masa lalu. Hatinya beku oleh pengkhianatan. Istrinya pernah berselingkuh dengan budak istana. Sejak itu, setiap perempuan disuguhkan padanya dibunuh sebelum fajar. Hingga datang malam itu. Malam ketika semua gadis berkata, "Sebelum aku mati, biarkan aku bercerita." Tantri namanya. Bukan seorang pahlawan yang menebas pedang. Bukan penyihir yang menabur mantra. Namun ia pendongeng, peluluh hati raja. Malam itu, ia mulai bercerita. Bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk menyentuh nurani. Cerita Tantri tak selesai satu malam. Ia menyambungnya di malam berikutnya. Dan malam berikutnya. Hingga raja yang keras perlahan pun meluluh. Cerita demi cerita membuatnya mengingat bahwa luka bisa sembuh dan hati bisa lunak. Tantri tak menaklukkan raja dengan senjata. Ia menaklukkannya dengan cerita. Karena dalam hidup, kadang luka tak hanya butuh obat, namun butuh didengar. Beralih ke relief bagian kiri teras pertama, yakni relief Angling Dharma. Ini bukan hanya cerita raja. Ini adalah kisah tentang memilih diam
saat kata bisa menyakiti. Namanya Angling Dharma. Ia tak sakti karena bisa bicara dengan binatang, tetapi karena tahu apa yang pantas untuk diucapkan dan apa yang sebaiknya tetap disimpan. Di antara relief-relief tua yang terpahat di Candi Jago, ada cerita yang tak sekedar legenda. Ia adalah kisah tentang seekor ular, seorang kesatria, dan sebuah janji yang berat untuk dijaga. Dahulu, dua ular dari golongan yang berbeda ingin bersatu. Yang berasal dari kaum bangsawan, yang satu berasal dari kalangan biasa. Tapi saat mereka hampir bersenggama, sesuatu terjadi. Angling Dharma, seorang kesatria dari kerajaan, lewat tanpa senjata dan membuat penyatuan itu batal. Tapi tak ada amarah. Ayah dari ular bangsawan justru berterima kasih. Ia memberikan Angling Dharma sebuah anugerah kemampuan untuk berbicara dengan hewan. Namun ia berpesan tegas, jangan ceritakan ke siapapun. Karena tidak semua yang kita tahu perlu diberitahu. Angling Dharma setuju. Ia tahu ada kebenaran yang jika diucapkan bisa menyakitkan untuk yang kita sayang. Namun, istrinya mulai curiga. Ia merasa Angling Dharma menyembunyikan sesuatu. Ia berpikir suaminya tak jujur. Mungkin ia menyimpan wanita lain. Tetapi Angling Dharma memilih diam. Bukan karena bersalah, tapi karena memegang janji. Tak semua yang benar harus dikatakan. Tak semua keheningan berarti pengkhianatan. Sayangnya, sang istri tak kuat menahan rasa curiga. Ia memilih jalan tragis, membakar dirinya dalam api. Bukan karena kebenaran, tapi karena berprasangka. Kisah ini mengingatkan kita, kadang menjaga rahasia dalam bentuk tanggung jawab. Dalam hidup, tidak semua harus dijelaskan, terutama jika penjelasan justru melukai. Naik ke teras berikutnya, relief berganti kisah, tetapi tetap bentuturkan nilai-nilai kehidupan, yakni relief partayatnya. Di dalam relief tersebut menggambarkan kisah runtuh dan bangkitnya kembali Pandawa di permainan licik Kurawa. Kejadian ini bermula dari tamaknya Duryudana, putra mahkota Hastina yang ingin menguasai seluruh harta dan istana milik Pandawa. Dikatakan Pandawa diundang ke istana oleh Kurawa untuk menyambung ikatan tali persaudaraan, padahal itu adalah trik semata untuk membuat Yudhistira berjudi dengannya. Yudhistira menerima tantangan bermain dadu tanpa berpikir dan maksud di baliknya. Di awal permainan masih terlihat tenang, tapi langkah demi langkah keberuntungan meninggalkannya. Diawali dari terenggutnya harta, lalu prajurit, bahkan sampai kerajaannya yang hilang begitu saja. Namun permainan belum berhenti. Yudhistira terus bertaruh hingga adik-adiknya Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa ikut terseret dalam kekalahannya. Setelah itu, ia mempertaruhkan dirinya sendiri dan akhirnya yang terakhir ia serahkan adalah istrinya, Dewi Drupadi. Semua itu terjadi bukan karena pedang, tetapi karena satu permainan yang penuh tipu daya. Relief di Candi Jago ini menyimpan kisah jatuhnya para kesatria karena kepercayaannya yang dibalas pengkhianatan dan hasrat yang menyamar dalam nama persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Imam Winarto sebagai jurupelihara tukang sapu si candi situs untuk candi yang saya jaga antara candi Jajaku sama candi Bidal. Saya juga diamanahi menjadi korwil atau koridor wilayah kabupaten dan kota. Candi dibuat, dibangun pertama memang sebagai tempat beribadah.
uniknya seperti era Tumapel sebagai tempat pendarmaan juga. Pendarmaan lu gini, kadang-kadang kan mungkin jenengan baca di buku-buku besar atau di anu kan Candi Kita adalah makam. Candi Jago adalah makam. Inilah yang harus kita luruskan, terutama kepentingan yang harus saya lakukan untuk generasi muda supaya nggak salah paham, nggak salah persepsi. Ya, candi nggak ada makam, melainkan pendarmaan. Nah, apa sih makam dan pendarmaan? Kalau makam nanti seperti kita jasad utuh dikain kafani masuk dalam peti dan ada tulisan. Nah, Belanda nggak mengenal itu. Padahal leluhur kita sudah disempurnakan atau dikembalikan ke 4 anasir alam yang ada di diri kita ini. Punten pernah lihat film Avatar N? Elemen air, api, angin, dan tanah. Itulah wujud dari kita. Sangat-sangat luar biasa. Tadi malam, kemarin, karena hari-hari seperti ini kan, sebagian masih belum saya ringkesi ukur rambingnya di depan candi. Kalau buah-buahnya kemarin kadang-kadang ada tamu langsung dianukan khawatir saya ringkes. Seperti itu. Luar biasa kalau untuk beliau-beliau yang beribadah, karena punten selama Orde Baru kan kita di mereka-mereka beliau-beliau yang beragama lain yang minoritas kan di-cuts demikian rupa. Tapi setelah Gus Dur kan dibebaskan secara sempurna seperti yang kita lakukan sekarang, saling toleran, saling menghormati agama yang lain. Bahkan sekarang ada 7 agama yang sudah didok oleh pemerintah, terutama di Kementerian Agama. Berarti fungsinya masih sama? Masih sangat luar biasa sekarang ini. Saya kadang menelongso. Nelongsonya apa? Mengapa generasi muda kita lebih mengenal mall secara bangsanya? Lu ngapunten bukan saya, tapi itulah kenyataannya. Orang luar negeri berbondong-bondong datang ke sini untuk belajar sejarah. Tapi kita ada drakor aja, waduh tepuk tangan sampai nangis-nangis. Ada sinden yang baca nembang dari awal sudah doa, dibilang kuno, ketinggalan zaman. Padahal orang-orang Belanda, orang-orang luar negeri belajar nyinden, belajar dalam, macam-macam. Dan inilah yang harus kita, terutama saya sebagai petugas. Semuanya, saya tuh setiap tahun baru lahir dari teman mahasiswa, terakhir saya bilang, mengenal jas merah enggak? Loh mahasiswa lu rata-rata 99% malah nggak tahu. Jas merah itu kapan? Dikira jas merah ya warnanya merah, berdarah atau gimana? Ya, itu kan. Candi Jago tak hanya menyimpan kisah masa lalu, ia menyimpan pesan yang tetap relevan hari ini tentang kesetiaan, keteguhan, dan kemanusiaan. Relief-relief ini bukan sekedar ukiran. Ia adalah cerminan nilai-nilai yang membentuk siapa kita sebagai bangsa. Sudah saatnya kita tak hanya melihat, tetapi juga memahami. Sudah waktunya kita melek bahwa warisan budaya bukan hanya sekedar peninggalan, tetapi pedoman untuk melangkah ke depan. Mari, dengarkan, renungkan, dan teruskan, agar kisah ini tak hilang oleh waktu.